Halo sahabat Tejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Episode kali ini saya akan mengajak kalian menelisik lebih dalam misteri kura-kura belawa yang ada di Kabupaten Cirebon. Oke sahabat Nampak Tilas, kali ini saya berada di salah satu situs bersejarah di Desa Belawa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Nah ini kita ada situs namanya Situs Cikuya ya. Nanti kita akan coba explore ya seperti apa sih sejarah, cerita maupun mitos dan tradisi di situs ini. Kita akan coba masuk ya teman-teman. Kota Cirebon kaya akan situs-situs bersejarahnya. Selain dikenal memiliki keraton, batik, dan beragam kulinernya, Cirebon juga memiliki hewan yang cukup langka, yaitu kura-kura belawa. Kura-kura belawa yang katanya hanya bisa ditemukan di Cirebon ini bisa dengan mudah kita lihat di objek wisata Cikuya, Desa Belawa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di situs ini juga terdapat kura-kura putih yang hanya mampu dilihat oleh orang-orang tertentu. Lantas, bagaimana sih sejarah dan legenda dari objek wisata Cikuya ini? Ikuti terus penelusuran saya di Jejak Kisah. Oke teman-teman, kita berada di kawasan Belawa ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Abah Hawa terkait dengan cerita atau sejarah dari situs ini. Bah, boleh diceritakan? Kalau sejarah itu sebetulnya aslinya itu harus tegak lurus. Karena sekarang mungkin ini mah saya bisa buka sedikit, itu hanya tinggal cerita Ya. atau dongeng gitu Pak ya. Ya betul. Ya kalau menurut saya itu masalah namanya kura-kura sebetulnya sulit dibongkar. Sebetulnya itu karena banyak versinya sebetulnya, entah yang mana yang betul, karena ini perjalanan masih panjang Pak. Perjalanan masih panjang ya. Sebetulnya kura-kura ini kemungkinan ada yang punya, tapi siapa yang punya kura-kura ini? Mungkin kata di sini yang namanya Syekh Datu Putih, katanya dulu dia di sini. Ya masalah kura-kura itu mungkin bentuknya kura-kura. Ya bentuknya kura-kura. Tapi kalau dilihat di kasat mata, kok punggungnya kayak punggung manusia. Ya itu ya saya. Salah satu keunikannya di sini. Keunikannya di situ. Keunikannya kalau kita diselusuri. Nah masalah kura-kura itu kan versinya banyak, tapi ada versi sedikit. Katanya dulunya ada seseorang ya namanya Syekh Datu Putih sama Syekh Datu Muya memang ada di sini. Lantas ya, nanti yang satunya tuh kata teman-teman di sini, Syekh Datu Putihnya di sini, Syekh Datu Muyanya dia keluar Jawa. Berarti keluar dari sini, entah kemana tuh keluar Jawa. Nanti kalau udah punya anak laki-laki pasti akan datang lagi ke sini. Datang lagi ke sini, akhirnya ya punya anak tuh satu yang namanya Kraman Jaya. Akhirnya ditukarkan sama orang tuanya ke sini datang. Tujuannya mau ikut bahasa di sini apa sih namanya ya, berguru ke sini ke Syekh Datu Putih. Nah akhirnya udah datang ke sini, dia mau sholat. Sebelumnya sholat itu kan kita harus wudhu dulu. Nah tempatnya airnya juga sumurnya ada di sini. Akhirnya dia wudhu, katanya Quran itu jatuh Pak ke dalam sumur ini. Dicari itu nggak ada. Yang keluarnya itu kura-kura putih dulu-dulunya. Cuman begitu yang saya tahu sama teman-teman yang dibicarakan itu satu. Menurut salah satu pengurus situs bersejarah Cikuya di Desa Belawa,
Ada banyak versi nih soal cerita sejarah Desa Belawa yang berkembang di masyarakat. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah mengenai cerita bentuk kura-kura Belawa yang berbeda dengan kura-kura lain pada umumnya. Keunikannya terletak pada tempurungnya karena mirip punggung manusia. Ini karena teksturnya yang tidak sekeras kura-kura pada umumnya dan bentuknya yang tidak cembung. Tempurung kura-kura Belawa akan semakin membentuk pola cekung seiring bertambahnya usia. Saat ini, keberadaan kura-kura Belawa disebut terancam punah. Selain sebagai pusat penangkaran kura-kura, lokasi ini pun senantiasa berbenah diri dengan melengkapi sarana dan fasilitas lainnya, demi lebih banyak penarik pengunjung dalam dan luar kota. Yang kedua itu kalau dilihat dari ramalan itu hampir sama, cuman agak bedanya begini, ceritanya dari Jawa juga sama. Kamu harus mesantren ke Belawa. Belawa. Akhirnya dikasih waktu sama orang tuanya 40 hari 40 malam. Udah nyampe waktunya, orang tuanya nyari dari Jawa ke sini. Apa hasilnya kamu mesantren itu? Kata orang tuanya. Kata anaknya, Pak, saya tidak mesantren di Belawa atau di Cikuya gitu ya. Saya kalau malam, jam malam di Garawan, kalau siang dia tidurnya di bawah pohon beringin di Mungkal Gedong. Itu ya, ditanyanya di pinggir balong Legon Bulan. Dia dipegang punggungnya, dia dijorok Siraku Bulus. Oh, Siraku Bulus. Siraku Bulus itu ada versi yang kedua. Itu versi yang kedua ya, Pak ya? Oke. Ya akhirnya gimana? Udah lama-lama udah. Akhirnya kamu harus sedikit-sedikit harus masuk ke raga orang Belawa. Sedikit-sedikit. Nanti kalau balong itu udah bisa diinjak sama orang, udah dikasih tanaman padi atau sabrang, kamu itu udah lulus. Akhirnya 2023 ternyata balong itu lenyap, nggak ada, Pak. Hilang. Balong yang tadi bekas itu. Hilang sampai sekarang. Terus saya kepercayaan sedikit, agak percaya ada cerita begitu. Balongnya itu lokasi di sini juga? Di sini juga. Cuman adanya sebelah. Sebelah situ. Iya, sebelah ada. Jadi dulu ada kolam ya, balong itu. Iya, ada. Lalu sekarang itu hanyut. Kita akan lihat nih teman-teman ya, ada Sumur Pamuruyan. Nah, Pak, boleh diceritakan apa sih Sumur Pamuruyan ini? Sumur Pamuruyan, orang dulu berkata yang bekasnya wudhu, memang tempatnya ini, wudhunya. Kalau tempat petilasan sholatnya, batu juga ada sebelahnya. Ada sebelahnya, itu petilasan sholat orang-orang dulu di sini. Sumur ini, itu tergantung tujuan kita, Pak. Kalau untuk tujuan kita baik, ya mungkin dikasih baik. Ya. Nah ini Sumur Pamuruyan itu, kadang-kadang barangkali ada anak yang lagi sakit panas, suka ngambil airnya dari sini. Ya mudah-mudahan yang kuasa, yang punya hak kan itu. Barangkali ada janda yang udah 3 tahun, belum sampai nikah lagi, suka di mandi di sini juga bisa, gitu bisa. Yang ketiga, ya mungkin dari dulunya ada, barangkali kita gimana tujuan kita punya dunungan, kira-kira kita panjang di situ kerjanya itu bisa. Mungkin dari dulunya begitu, cuman saya bukan begitu, asal tujuan yang bagus. Baik ya. Nah ini Sumur Pamuruyan ya. Sumur Pamuruyan ini airnya memang dari dulu seperti ini ya, Pak? Iya, seperti ini. Nggak naik, nggak turun? Iya. Teman-teman bisa ngelihat ya,
Di sini ada sumurnya, bisa dilihat ke dalam. Ya, yang suka keluar kura-kura putih ya memang di sumur ini dulunya. Oke. Iya. Mitosnya di sini keluar kura-kura putih. Kura-kura putih di sini. Nah, sumur ini dalamnya berapa meter? Pernah diukur nggak? 5 meter. Oh, 5 meter. Oh, Iya. lumayan dalam ya? Kalau aslinya cuma 3 meter. oke. Aslinya karena ini ditambah lagi pasangan 2 meter, jadi berarti 5 meter. Oh. 5 meter. Nah, sumur ini terhubung dengan kolam itu nggak? Terhubung. 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 Sama. Jadi ada jalur ya dari situ ke sini ya? Ada, iya, ada. Oke, ini teman-teman kita akan lihat juga di sini katanya dulu adalah tempat ini ya Pak? Petilasan sholat. Petilasan sholat ya di sini ya? Sholat ini. Oke. Ini batunya ya? Iya. Ini masih nyambung ya? Nyambung, masih sama. Oke. Sumber yang paling besar memang ini, Pak. Oh, yang ini ya? Ya, yang paling besar di sini. Ini yang paling besar yang ada ikannya. Oke. Di sini nih, yang paling besar. Ini kedalamannya 3 meter, Pak. Oh ini dalam? Iya, dalam 3 meter. Oh, oke. 3 meter. 3 meter. Nah, Pak, ada mitos-mitos nggak di sekitar situs ini yang berkembang di masyarakat gitu? Oh, ada sih, Pak. Ada. Gimana? Cuman orang-orang sih bilang itu katanya hati-hati batu ini jangan sampai keinjak orang, takut yang penghuni di sininya marah. Batu. Batu. Nah, batunya itu batu mana, Pak? Batu ini, Pak. Oh, ya itu. Ini batunya. Oh, yang ini ya? Iya. Oke. Ini batu ini nih. Oke. Sampai. Berarti tidak boleh diinjak orang ya? Injak sama orang. Takut yang penghuni di sini marah. Takut Oh, ya, ini oke. batunya. Nah, selain itu ada mitos-mitos lagi di masyarakat, terkait dengan ini, atau mungkin ada larangan nih nggak boleh ngelakuin apa di tempat ini? Oh, kalau larangan di sini ya Pak sebetulnya. Kalau di sini itu orang tuh orang Islam, orang bersih sebetulnya. Ya. Satu yang saya tolak, jangan sampai mesum di Tempat ini. tempat ini. Ya. Yang satu, yang kedua tidak boleh sampai minum-minum alkohol di tempat sini. Saya tolak, Ya. karena di sini nggak boleh. Ya. Cuman segitu saya tolak. Oh, jadi hal-hal yang bersifat negatif itu tidak diperkenankan di Tidak sini ya. diperkenankan. Nah, kalau orang datang ke sini itu biasanya jam berapa, Bah? Oh, orang itu tergantung dia waktunya, Pak. Karena ada siang, ada sore juga ada. Malam? Iya, malam juga. Ada juga? Ada juga malam. oke. Pada mandi di sumur ini, Pak. Pada mandi. Ya kalau tujuannya kan saya tidak tahu. Mau apa, mau kawin lagi kan saya tidak tahu itu. Jadi teman-teman kalau yang mau kawin lagi nanti mandi di sini ya. Jangan. Kasihan. Atau yang belum Kalau dapat jodoh. perempuan ini mau. Bukan, Ya. Mbak. Atau yang belum dapat jodoh mandi di sini nanti segera dapat jodoh ya. Iya, mudah-mudahan. Amin. Nah, Bah, orang yang datang ke sini itu biasanya dari mana aja, Bah? Banyak. Banyak. Yang dari luar desa itu bukan sedikit sebetulnya. Ya, oke. Yang dari desa Putat juga ada, dari Gumulung ada, bahkan kemarin ini dari Brebes juga ada 2 orang. Ya. Dari Banten pun juga sampai 2 malam juga ada. Oh, ada. Ada. Tapi kan itu pribadinya. Pribadi ya? Iya, pribadi. Nah, Bah, di sini itu biasanya ada semacam tradisi nggak yang diselenggarakan? Misalnya kalau di tempat lain kan ada namanya ngunjung buyut atau apa gitu. Di sini ada nggak? Kalau dulunya sih ada. Oh, dulunya ada? Iya ada, Oh, ada oke. dulunya. Tapi kemarin itu kasih muludan aja di sini, Pak. Oh, Kasih muludan. muludan ya? Iya, muludan di sini. Oke. Nah, tempat favorit yang biasanya orang kunjungi nih dari luar kota ya, dari luar sini itu tempatnya di mana, Bah, sekarang? Ya, sebetulnya ada yang di sini, ya ada berkunjungnya. Di situ ada tempat juga, situs? Ada, Oh, ada? ada. Oh, Tapi di atas batunya itu, Pak. masih di komplek ini? Oh, Iya, ya udah, masih kita ada ke sana itu ya. yang lebar itu, Oh, ya udah. ada. Siap. Oh, jadi banyak masyarakat yang berkunjung ke sini itu salah satunya adalah ke situs yang di atas ya, Pak? Iya. Nah, mungkin Abah boleh ceritakan terkait batu yang di atas itu seperti apa sih cerita atau sejarahnya, Bah?
Batu yang ini. Iya, betul yang di atas itu. Kalau batu yang di atas itu saya nggak bisa dibuka dulu, Pak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, ya. Iya, nggak bisa itu. Oke. Tapi orang banyak datang ke situ ya? Iya. Salah satunya. Banyak. Udah pernah dulu ada orang dari luar desa, anak-anak kecil, Ya. main ke sini, rupanya dia marah sama kura-kura. Dia jatuh di jalan itu di hampir ujung desa Belawa. Ya. Akhirnya dia datang ke orang yang ngerti, katanya kamu serakah, katanya. Ini harus dibawain ke sini kepala kerbau, saya yang tahu sendiri. Ya. Harus dikirim kepala kerbau, taruh di atas batu ini, yang saya tahu dulu. Oh, pernah kejadian ya? Iya, udah pernah kejadian. Ya, ini ya, teman-teman batunya ya. Iya. Orang sering berkunjung ke sini juga ya? Iya, lihat batu ini nih. Meskipun berbalut aura mistis yang cukup pekat, akan tetapi pengunjung tetap dapat terhibur dengan melihat pola jinak-jinak puluhan kura-kura. Di area objek wisata Belawa juga terdapat 2 situs yang masih terjaga, yakni situs Sumur Pamuruyan dan situs Pasujudan. Terdapat beberapa mitos dan kepercayaan masyarakat tentang Sumur Pamuruyan dan situs Pasujudan ini, sehingga tak sedikit pengunjung yang sengaja datang untuk tujuan keberuntungan. Abah udah di sini berapa tahun, Bah? Ya, saya kalau menurut dari saya itu, saya dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Tetapi sekarang kita patuh atau taat baru 5 tahun jalan. Oh, baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Oke, Mbak, selama 5 tahun ini banyak kan orang yang datang ke sini ya, yang berkunjung ke situs Belawa. Ada cerita-cerita unik nggak dari masyarakat atau dari pengunjung terkait dengan situs ini, Mbak? Ya banyak yang bertanya. Cuman hanya menanyakan kura-kura asalnya gimana. Ya cuman saya katakan begitu. Batu ini ya cuman asal jangan sampai diinjak anak-anak, Pak, cuman begitu. Takut marah yang penghuni di sininya, karena kita juga kan tidak tahu. Iya, kan, betul, gitu. betul. Hanya dari orang dulu memang berkata begitu. Ya kalau tidak disampaikan sama anak-anak di sini kan takutnya dia, kok katanya udah yang tahu nggak dikasih tahu kan, begitu Pak. Betul. Cuman begitu. Ya udah sepengetahuan saya begitu, Pak. Cuman saya itu sekarang udah tua, udah pemikiran tuh beda sama dulu lagi muda. Karena saya punya pemikiran ini bukan orang yang mau di sini. Orang di sini yang nyari mana orang bela banyak, yang agak benar sedikit. Oh, agak benar sedikit maksudnya gimana, Bang? Ya, maksudnya kejujurannya, kejujurannya. Itu kalau di sini kan harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi harus dijaga setiap ucapan dan perilaku ya, Bang? Iya, sebetulnya itu. Kita harus hati-hati. Ada pesan-pesan mungkin Abah buat teman-teman nih yang berkunjung ke situs Belawa? Oh, itu saya punya pesan. Jangan sampai berlebihan. Cuman begitu, kita harus menyadari kalau lihat kura-kura ya lihat aja kura-kura, kalau mau marah ya marah aja, cuma begitu. Jangan punya pikiran yang negatif lah, jangan. Oke teman-teman, kita akan ngobrol dengan Abah Kusna terkait dengan kura-kura yang ada di sini. Kita akan menuju lokasi tempat kura-kura itu berada ya teman-teman. Yang lebih menakjubkan lagi nih, kebanggaan bagi saya sendiri manakala saya bisa melihat langsung beberapa spesies kura-kura langka yang berada di situs Belawa ini. Warga setempat juga menganggap bahwa kura-kura Belawa adalah hewan keramat sejak ditemukannya kura-kura putih. Mereka mempercayai larangan membawa kura-kura Belawa keluar dari desa tersebut. Jika hal itu dilanggar, maka akan tertimpa musibah. Itulah dia serangkaian kisah kura-kura keramat purba Belawa yang terus dilestarikan hingga saat ini. Oke, Bah, boleh diceritakan terkait kura-kura yang ada di situs Belawa ini, Bah? Kura-kura di Belawa tuh nggak seperti kura-kura di lain tempat. Kalau tua tuh punggungnya cekung, persis punggung manusia. Kalau di lain tempat kan mendukur gitu. Mendukur ya, Kalau di sini dekok. Oh, dekok. Persis punggung manusia.
Itu hampir semua? Semuanya. Semuanya? Kalau udah tua. Oke. Yang asli kura-kura belawa, kalau udah tua udah hilang. Oh hilang? Nggak ada bangkainya, iya. Oh oke. Tahun 80 tuh ribuan kura-kura. Di kolam ini? Bukan di kolam ini, semua. Oh semua ya? Oke. Semuanya ada kura-kura. Cuma kalau yang mati tuh nggak ada bangkainya. Oh oke. Yang asli kura-kura belawa sih. Oke. Cuma yang ketahuan tuh 1-2. Ciri-ciri kura-kura mati tuh seminggu di darat tuh, nggak di air. Oh. Nah, pertanyaan saya ini kan dataran tinggi ya, Bah ya. Dataran tinggi tapi kok di sini ada kura-kura. Nah, itu mungkin Abah tahu ceritanya gitu? Kalau ini sih kurang tahu. Sebelum saya ada juga udah ada. Katanya sih kata orang tua waktu zaman Jepang tuh habis. Kura-kuranya? Iya, dimakan sama Jepang. Oh, oke. Nah, kura-kura tua di sini ada berapa nih, Bah? Sekarang nggak ada yang tua. Oh, nggak ada? Nggak ada. Soalnya 2010 mati semua. Oh. 300 ekor mati. 300 ekor? Iya. Oh, oke. Dokter hewan aja nggak bisa nyembuhin. Sekarang paling umur 30 tahunan tuh. 30? Ada 5 yang besar. 30 tahun? Iya, umur 30 tahun. Kalau yang 2010 itu umurnya berapa tahun, Bah? Itu sih ada yang sampai 50 tahun, ada yang besar. Oke. Ada 50 kilo, 60 kilo. Nah, terkait dengan kura-kura di sini, Bah, mungkin ada cerita-cerita dari masyarakat atau dari Abah sendiri? Dari dulunya juga ada. Ada kura-kura. Cuma ceritanya sih kura-kura putih yang di sumur itu. Oh, yang di sumur yang tadi itu ya? Oh, ceritanya kura-kura putih, tapi kalau dikuras kan nggak ada apa-apa. Kalau di sini kura-kura biasa ya, yang uniknya itu yang kura-kura putih dan itu muncul sesekali ya? 3 aja, yang lihat 1 orang. Ada yang lewat langsung ngeliat gitu. Cuma kalau ngeliat itu cita-cita kita terkabul. Abah udah berapa tahun di sini? Dari kecil. Oh, dari kecil. Pernah ngelihat kura-kura putih itu? Belum. Wah, itu sayang nih. Belum. Orang yang di sini belum melihat kura putih. Nanti Abah pengen ngelihat? Enggak lah. Oh, enggak. Ya teman, nggak mungkin ya? Nggak mungkin ngelihat. Oh, nggak mungkin ya. Nanti mungkin teman-teman bagi yang berkesempatan. Yang ada milik. Ya, yang ada milik kata Abah bisa melihat kura-kura putih yang ada di sumur itu ya. Dan itu sebenarnya bisa kapan aja ya? Kapan Mau aja. siang, malam, sore juga bisa ngelihat ya? Yang ada milik aja. Yang ada milik ya? Iya. Tapi sering ya? Sering. Sering orang lihat kura-kura putih itu ya? Kadang-kadang bukan orang sini. Oh, oke. Tamu. Ya. Oh, orang sini malah jarang, nggak pernah mungkin ya? Ada. Ada. Adek saya lihat sekolah lihat. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Tadi kita sudah explore tentang situs Belawa yang ada di Desa Belawa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon ya. Tadi kita udah berbincang-bincang dengan beberapa narasumber dan beliau sampaikan bahwa di sini memang salah satu situs bersejarah yang teman-teman bisa kunjungi, teman-teman bisa rekreasi ya karena sekarang udah diperbaiki lebih bagus lagi. Dan ini bukanya dari hari Senin sampai hari Minggu. Oke, itu aja ya teman-teman sahabat Napaktilas, kita akan coba explore situs maupun tempat-tempat bersejarah di wilayah 3 Cirebon. Masih di Desa Belawa, saya akan ajak sahabat Eljon untuk berkunjung ke situs peti kubur batu yang sudah ada sejak zaman Megalitikum. Oke sahabat Napaktilas, kali ini saya berada di Belawa ya, tepatnya di Desa Belawa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Nah, kita lihat ya di sini ada kubur batu. Pak, boleh diceritakan, Pak, bagaimana sih menemukan kubur batu ini? Ceritanya kan itu tidak ada ya dulu. Akhirnya lama alam. Habis ini kan kelihatan ada sudah berapa abad, berapa ratus tahun itu. Akhirnya tanah itu kan turun ya. Akhirnya batu ini keluarlah batu ini. Ya saya telusuri, nyari kemana-mana.
Katanya di sini ada 3. Tapi yang baru kelihatan sama kita baru satu. Entah yang 2-nya di mana adanya belum ketemu. Katanya ini bentengnya Desa Belawa. Desa Belawa, Kabupaten Cirebon bukan sekedar terkenal wisata kura-kura. Namun, di desa ini konon terdapat sebuah peti kubur batu yang berada di areal perkebunan. Peti kubur batu tersebut diduga peninggalan dari era megalitikum yang berarti umurnya sudah lebih dari ribuan tahun yang lalu. Jadi dulu kondisinya memang seperti ini atau berserakan? Kalau dulunya itu berarti persis apa tuh namanya tembelah itu apa ya? Kubur orang tuh, orang mati itu kan itu tembelah. Peti. Oh ya, Peti mati, ya, kayak peti mati dulunya Pak. Ya. Kayak peti mati dulunya. Karena ini pecah, akhirnya jadi beberapa yang pecah itu berarti kan 1, 2, 3 bisa jadi 65. Karena apa? Karena kurang. Ya, kurang pengurusnya, karena banyak yang tidak tahu. Nah ini estimasi waktu itu tahun berapa ditemukannya Pak? Bapak udah ada waktu itu? Udah ada. Sudah ada dan sudah ditemukan, sudah ada maksudnya? Ditemukan iya. Saya aja umur kan udah 71, tapi ini udah ada, berarti udah lebih dari 100 tahun. Oh iya. Ya ini teman-teman batu seperti batu ya. Ya mungkin ketika kita dieksplor di sini mungkin akan banyak ditemukan ya benda-benda purbakala ya Pak ya. Iya. Karena ini ada salah satu yang sudah muncul ya ke permukaan. Sementara informasi dari Bapak tadi ada 2 lagi ya. Iya, ada yang 2 masih di bawah tanah ya. Karena ini kan lokasinya perbukitan, jadi kalau selalu kena hujan akan turun ke bawah, tanahnya itu akan semakin rendah ya. Iya. Nah, ketika tanda itu rendah, maka ya akan muncul lah kalau misalnya bentuk batuan dan lain sebagainya. Terus ia menambahkan lagi, memang dulunya Desa Belawa itu bukan yang sekarang ada, dulunya di sini juga Pak. Oh di sini? Aslinya di sini. Oh, okay. Rumah orang-orang dulu tuh di sini. Cuman 12 rumah. Okay. Akhirnya banyak yang kesakit-sakitan. Cobalah kita geser ke depan. Akhirnya dia bikin penghuni di depan. Dulunya memang di sini. Dulunya. Jadi cikal bakalnya Desa Belawa itu sebenarnya di sini. Di sini. Peti kubur batu di Desa Belawa itu merupakan peninggalan tradisi serta budaya zaman megalitikum. Peti tersebut konon berfungsi sebagai tempat bersemayam jenazah di era megalitikum. Tokoh setempat menilai perlu diadakan penelitian lebih dalam terkait batu Belawa ini agar masyarakat lebih bisa mengenal dan melestarikan situs bersejarah seperti kubur batu yang ada di Cirebon. Oke, ini teman-teman salah satu peninggalan Desa Belawa. Ini kalau kita lihat ya, lokasi cukup luas dan mungkin dan banyak ditemukan ya tempat-tempat peninggalan artefak ya zaman dulu yang bila dieksplor atau itu ya. Ini salah satu bukti yang sudah muncul ke permukaan di batu ya. Begini. Kalau kita lihat ini peti batu itu satu zaman dengan yang Cipari ya, satu dekade dengan situ Cipari ya, zaman purba ya. Ini kelihatan dari batunya juga, batu tua ya, batu tua dan diprediksi udah ratusan tahun yang lalu, mungkin bisa ribuan tahun yang lalu Pak ya, bisa ribuan tahun yang lalu. Penelitian itu kan 48.000 tahun yang lalu. Ya. 8.000 tahun yang lalu. 6 sampai 8.000 tahun yang lalu ya. Jadi sangat memungkinkan bahwa di sini mungkin ada mungkin apa ya, manusia zaman dulu ya, manusia zaman dulu, zaman prasejarah yang karena kondisi alam dan lain sebagainya sehingga secara kasat mata itu tidak terlihat ya. Padahal mungkin dulunya ini satu perkampungan atau satu suku yang mungkin ya dulu ya zaman prasejarah seperti itu. Karena kalau dilihat luas ya, datarannya tinggi, luas, dan informasi yang saya peroleh ternyata ada beberapa peninggalan juga ya di kawasan ini. Jadi mungkin teman-teman ya, ini salah satu peninggalan yang mungkin perlu dieksplor lebih lanjut ya, pihak-pihak yang berkompeten ya untuk melanjutkan
penemuan ini ya mungkin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Pemkab maupun dari provinsi atau dari pihak-pihak yang terkait dengan situs dan sejarah, mungkin saatnya bisa mengeksplor ya situs yang ada di sini. Oke sahabat Eljon, itu dia penelusuran saya di Desa Belawa dengan situs-situs bersejarah di dalamnya. Penasaran dengan perjalanan saya di situs bersejarah Cirebon lainnya? Ikuti terus jejak saya di Jejak Kisah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanya. Saya adalah Putri Pariwisata Indonesia Bali 2022. Jangan lupa untuk selalu show some support untuk YouTube channel kita dengan cara like and subscribe, juga share ke teman-teman kalian untuk channel YouTube Eljon TV. Terima kasih.